gitu ya. Tema atau materi yang saya akan sampaikan di malam hari ini, ya ini adalah tentang customer behavior. Jadi tentang customer behavior itu saya dapatkan ilmunya itu dari Mas J Budi, dari UB, dari U Business. Jadi teman-teman akan mendapatkan berbagai macam tanda kutip ya, sesuatu poin-poin yang kiranya bukan berasal dari satu guru tok, tapi dari Mas J, dari Kang Dewa juga, dan juga dari Pak Armala. Jadi tiga komponen guru itu saya satukan buat saya share di mentoring malam hari ini, yakni tentang temanya tentang customer behavior. Secara ya namanya juga customer behavior, artinya gini, teman-teman kan udah tahu semua bahwa teman-teman sekarang posisinya jualan cemilan, posisinya jualan snack. Artinya kita harus tahu pola perilaku customer sebelum dia melakukan pembelian. Orang di luar biasanya mengatakan bahwa ini adalah customer journey atau terserah apapun, tapi saya lebih nyantol dengan customer behavior. Jadi kelakuan customer sebelum dia melakukan pembelian dan juga setelah melakukan pembelian itu apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka hajar beli. Nah, poinnya apa aja? Jadi yang pertama, kalau kita ngomongin tentang customer behavior, kita harus tahu. Jadi teman-teman, insya Allah kan hari Jumat besok kita akan Zoom sama Mas Latif. Akan Zoom sama Mas Latif di situ, ke mute, siap. Nah, udah. Kok tiba-tiba ke mute. Nah, jadi seperti halnya teman-teman yang saya tahu, jadi rata-rata kan teman-teman gini, hampir ini udah jalan 2 mingguan kalau nggak salah, itu sering nge-tag Facebookku, sering nge-tag Facebooknya Mas Latif, sering nge-tag Facebooknya Kang Dewa. Iya, memang itu adalah salah satu bentuk challenge yang kita berikan, tapi esensinya bukan sekedar postingnya, tapi yang harus diketahui itu ini nanti saya langsung studi kasus dari beberapa kasus di lapangan. Jadi gini, tapi sebelum kita masuk studi kasus nanti, teman-teman harus tahu prinsip tentang 5 ways. 5 ways itu apa? Ya 5 langkah menaikkan profit. Kalau di YouTube-nya atau di ini dari Brad Sugar, dia bilang ada 5 ways to increase profit. Nah, di 5 ways to increase profit atau 5 langkah atau 5 jalan untuk menaikkan profit, untuk melipat gandakan profit, ini kita harus ubek-ubek apa? Yang pertama, momen yang pertama, ya ini adalah momen ini. Ini izin share, saya share ke screen-nya teman-teman. Iya, Mbak. Aman kan? Aman. Di sini banyak teman-teman dari ACT, teman-teman ya. Jadi aku ngomong dewe. Sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan? Sudah? Sudah, Mbak? Kelihatan, Mas. Siap. Nah, jadi sebelum kita ngomongin tentang buyer, jadi 5 ways itu rumusnya di sini. Yang pertama ada prospek dikali persentase closing sama dengan buyer. Nah, nanti dikali rata-rata sales atau rata-rata kita penjualan itu atau average sales, terus dikali repeat order, dan itu sama dengan omset. Artinya apa? Kalau teman-teman pengen persentase closingnya lebih gede, yang paling faktor utama yang paling penting dikencengin itu adalah calon prospek kita. Nah, kita tahu calon prospek kita pengen dapat calon prospek kita itu dari mana? Kalau kita main Facebook, artinya dari friend list pertemanan Facebook kita. Nah, saya masuk slide berikutnya. Ini silakan di screenshot dulu ya, karena ini bentar lagi aku mau ganti slide yang lainnya. Sebentar. Kurikulum Dewa Snack. Slide 5 langkah PPT. Teman-teman kelihatan nggak ini? Sama aja sih. Kelihatan kan? Ini dari materinya U Business. Kelihatan? Cek. Kelihatan, Mas. Mbak. Slide-nya udah ganti kan? Tentang U Business? Sudah, Mas. Nah, di sini teman-teman ada yang paling pertama, yang faktor utama yang paling penting. Jadi gini, saya bisa katakan ketika teman-teman rutin upload status, rutin bikin status atau rutin bikin konten, entah itu di Facebook, Instagram, Story, WA atau apapun, itu akan sia-sia kalau teman-teman nggak tahu rumus ini. Jadi gini,
Kalau pertemanan Facebook kita cuman itu tok, friend list di follower atau following di Instagram kita cuman itu tok, atau mereka yang lihat story WA kita cuman itu tok, sebagus apapun konten kita, sebagus apapun copywriting-nya teman-teman, itu bakal bernilai sia-sia, alias nggak mendatangkan calon pelanggan sama sekali, bisa jadi. Dan ketika teman-teman nggak mendatangkan calon pelanggan, akhirnya teman-teman biasanya apa yang dilakukan? Kita mesti kecewa atau bad mood, atau bahkan wis mager, wis males, atau wis lah aku nggak usah upload-uploadan, lawang nggak ada konversi sama sekali atau nggak ada peningkatan omset sama sekali ketika saya melakukan challenge, ketika saya melakukan upload rutin di sosmed. Sebab apa? Sebab faktor utamanya calon pelanggan atau calon prospeknya itu cuma itu tok, nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan, atau bisa jadi calon prospeknya itu nggak tertarget sama sekali. Nah, serunya teman-teman, kalau di snack atau cemilan, itu mereka harus tahu betul dari segi brand aware atau promosi kita sebelum distribusi itu melebar. Contoh gini, cara naikkan calon pelanggan, ini ada macam-macam. Calon pelanggan atau orang biasanya ini lead atau prospek lah. Jadi orang yang datang, lihat, tanya ke usaha kita, itu adalah mereka yang calon pelanggan. Jadi lead traffic adalah hasil dari keterlihatan. Artinya apa? Otomatis hasil dari desain warna bentuk atau outlet kita gitu ya. Promosi spanduk. Nah, ini salah satu konten-kontennya. Entah itu di desain outlet atau packaging kita, liputan heboh, spanduk umbul-umbul. Nah, ini pertanyaannya gini. Kita udah bikin ini sekeren mungkin, ini sedetail mungkin, ini semantap mungkin gitu ya. Tapi kalau calon pelanggan atau calon lead-nya, calon prospek yang melihat banner kita, melihat copywriting kita, melihat konten bagus kita, mereka nggak tertarget sama cemilan kita, nggak tertarget sama copywriting yang teman-teman bikin, artinya ya sia-sia. Maka dari itu, sebelum teman-teman melakukan ini semua, pastikan friend list-nya atau calon prospek yang akan melihat konten kita itu betul-betul tertarget. Nah, saya akan praktek langsung. Gimana caranya? Tapi sebelum praktek, saya ada sesuatu yang akan saya ceritakan. Jadi, ketika di TDA kan saya juga salah satu mentor kan di TDA Kediri. Itu ada menti yang bertanya gini, Mas, rumah makanku sepi gitu ya. Ini sebelum pandemi. Jadi, Mas, rumah makanku yang aku buka atau outletku ini sepi, nggak ada pengunjungnya atau sepi pengunjungnya. Nah, itu biasanya kan rata-rata kita itu kan langsung menjustify kan, entah itu yo mestilah makananmu nggak enak, yo mestilah menumu terlalu banyak, atau yo mestilah menumu terlalu dikit, yo mestilah varian rasamu cuma itu tok. Nah, itu kalimat-kalimat justify langsung. Mending daripada gitu, saya biasanya tanya yang lebih mancep lagi, lebih jelek lagi. Mas, outletku sepi, Mas, kafeku sepi, Mas, rumah makanku sepi, itu biasanya yang tak lakukan, tak tanya balik, emang pernah rame gitu ya? Emang outletmu pernah rame? Emang trafficmu pernah datang rame ke tempat teman-teman? BTW? Nggak bisa ini horor. Susah HP. Mbak, bisa bantu mute, Mbak? Bentar ya, teman-teman ya. Aku izin nge-mute ya. Unmute. Siap. Nah, jadi caranya gimana? Jadi ketika teman-teman melakukan apa ya tadi? Sampai mana? Tentang outlet ya, tentang kafe atau resto. Jadi ketika teman-teman komplain atau bilang gini, Mas, ini trafficku aku belum dapat pembeli gitu ya, atau Mas, ini outletku kok sepi, Mas, ini rumah makanku kok sepi. Itu pertanyaan yang harus ditanyakan ulang pada mereka yang tanya seperti itu. Biasanya tak tanya balik, emang pernah rame gitu. Kalau jawabannya dia pernah rame, pertanyaannya balik lagi, rame itu mereka membelinya berapa? Misal, atau kita tanya ulang lagi, ramenya itu sebabnya apa? Ya Mas, sebabnya ada nobar final Champions, Liverpool sama Real Madrid misal gitu ya. Ya pasti rame, yang datang bisa jadi 100 orang, 200 orang. Tapi pertanyaannya, mereka itu
beli ke tempat kita, ke tempatmu, itu berapa rupiah yang mereka keluarkan ke kasir gitu. Jadi rame pun, traffic yang masuk pun, itu belum tentu bernilai konversi atau bernilai rupiah. Jadi apalagi teman-teman ketika tanya, Mas, outletku sepi, gimana cara, Mas, outletku kok sepi, rumah makanku kok sepi. Ketika kita balik, tanya ke dia, emang pernah rame, dan ternyata jawabannya, nggak pernah, Mas. Iya. Ya kalau gitu kalau gitu jangan sampai malahan kita inovasi makanan atau inovasi varian rasa. Sebab PR kita itu bukan cara mereka repeat order, bukan cara mereka biar beli lagi ke tempat kita. PR terbesar kita itu datengin orang ke tempat kita itu gimana. Nah, kita masuk ke poin ini, bisa langsung praktek teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke Facebook, ini misal Facebook ya, kan biasanya di challenge-nya Mas Latif itu kan ada Facebook kan rata-rata. Nah, kalau di Facebook, kita balik lagi dengan cara apa? Jadi gini, sosial media, kita harus tahu ya, sosial media itu bukan sarana kita selling, bukan sarana kita jualan. Ini namanya juga sosial media. Diciptakan ya untuk kita saling interaksi, untuk kita saling bersosialisasi, bukan saling selling gitu ya, bukan saling jualan. Nah, caranya gimana? Ya balik lagi. Di sosmed itu, atau kita kan ada 3 hal, ada hot market, warm market, sama cold market. Nah, kita fokuskan mereka yang di hot market. Hot market itu apa? Mereka yang saya sering bolak-balik bilang di Zoom atau di seminar apapun, hot market itu adalah mereka kunci yang akan kita konversi. Jadi daripada kita mengkonversi mereka yang cold atau warm, mending kita fokus mereka yang sudah tahu produk kita dan sudah tahu siapa di balik layar atau siapa tokoh di balik produk kita. Kita ngomongin tentang Sang Dewa misal, atau Kiron Makaron, atau apapun lah. Kita pakai studi kasus Sang Dewa. Nah, otomatis kalau teman-teman pengen upload konten di Facebook tentang apa itu Sang Dewa, tentang siapa Dewa Eka Prayoga, tapi kalau friend list-nya teman-teman isinya rata-rata bukan mereka yang kenal sama Dewa Eka Prayoga, apalagi mereka nggak tahu Sang Dewa itu apa, itu nanti sia-sia. Bisa dikatakan nanti yang like ya cuma itu toh. Nah, maka dari itu yang perlu kita isi itu friend list kita, pertemanan kita. Makanya yang di awal itu calon lead atau prospek kita. Nah, calon lead atau prospek teman-teman bisa cari. Misal gini, ini langsung to the point. Sang Dewa ditulis deh. Nah, ketika Sang Dewa diklik aja di postingan. Nah, di sini tulis saja postingan dari Dewa Eka Prayoga. Klik. Set. Nah, ini guys. Mereka yang nge-like, yang komen di setiap postingan Kang Dewa tentang Sang Dewa, silakan di add friend. Sebab apa? Inilah mereka yang sudah tahu Dewa Eka siapa, dan mereka udah aware, mereka udah tahu, udah ngeh apa itu Sang Dewa. Ini silakan yang di komen, yang di like ini di add friend semua. Tapi saya kurang tahu sehari maksimal add friend berapa dan maksimal interaksi itu berapa. Cari aman, mending 1 hari 50 add friend. Itu aman banget. Kalau 1 hari 50 add friend, dalam 10 hari kan kita udah 500 add friend. Jadi lebih baik kita ngeprospek orang, kita bikin copywriting atau konten ke mereka 500 atau 1000 orang yang tertarget, yang sudah tahu Sang Dewa dan sudah tahu siapa Dewa Eka Prayoga, dibanding kita punya friend list sampai 5.000 orang, sampai 5.000 teman, tapi mereka nggak tahu siapa Sang Dewa, siapa Dewa Eka Prayoga dan apa Sang Dewa. Jadi mending tulis ini Sang Dewa, terus diketik postingan Dewa Eka Prayoga. Wes, ini mereka sesuai target market. Sebab apa? Mereka sudah tahu cuy, mereka sudah tahu apa itu Sang Dewa, dan mereka juga sudah add friend, mereka sudah berteman dengan Dewa Eka Prayoga. Ya wis, ini yang di kolom komentar silakan di add friend, berteman sama mereka itu. Ini 365 like, 41 komentar, 395 like, 159 komentar. Nah ini loh, repeat order produk Sang Dewa itu gede banget. Nah ini di add friend. Silakan di add friend, atau mereka yang di kolom like, ini silakan di add friend. Biar apa?
biar friendlist Facebook kita itu mereka sudah tahu dan ngeh siapa Dewa Eka Prayoga dan apa itu Sang Dewa itu. Ini juga. Ini ada 345 like. Yang komen ada 27. Ini tolong di add friend. Ini lagi 606. Ini ada 70 komentar. Add friend lagi. Ini tentang Sang Dewa lagi apa bukan, Ki? Lagi Sang Dewa. Ini Sang Dewa juga. Artinya 50% kuota sudah habis ya. Ini di add, di like, di add friend. Mereka yang ada di sini. Setelah Sang Dewa dan Kiron Makaron, ini ada produk baru. Misal ini 800 like, 88 komen. Ini mereka juga sudah tahu tentang value Sang Dewa gitu ya. Maka pastikan ini pun di tulisannya Kang Dewa sudah mandung operating, pastikan kita punya mental kaya seperti apa yang udah pernah saya share di packaging produk Sang Dewa, udah tahu apa ciri-ciri mental kaya, coba share dan sebutin di kolom komen. Kaya itu mentalitas, kalau hanya di tampilan doang itu bukan kaya tapi banyak gaya. 500 like, ini tolong di add friend. Ini lagi, Hajar Bleh, add friend lagi. Ini add friend lagi. Gila. Wah, cuy. Ini 500 orang. Ya sudah, kan tinggal dimanfaatin ya, tanda kutip ya. Hajar Bleh. Jadi ketika nanti teman-teman bikin status, teman-teman bikin konten di Facebook khususnya, daripada teman-teman tanda kutip ngetek Kang Dewa, ngetek Mas Latif atau ngetek saya, itu nggak tertarget juga gitu ya. Sebab friendlist-nya atau perkawanan teman-teman di lini masa itu cuma itu toh. Mendingan kita hajar bleh orang-orang yang sudah tahu apa itu Sang Dewa dan sudah ngeh siapa Dewa Eka Prayoga. Ini masih tier pertama, ini masih orang di hot market pertama. Sebab apa? Ya ini pun sudah lumayan kenceng, lumayan gede banget. Sebab orang yang sudah kenal Kang Dewa itu secara publik nggak banyak, tapi mereka tertarget. Sebab e-course atau workshopnya atau jualan-jualannya Kang Dewa itu mahal-mahal. Beda dengan tokoh-tokoh yang lainnya, tanda kutip ya. Itu ketika dihajar bleh, misal Kang Dewa punya produk PLD gitu ya, produk launch dinamit gitu ya. Itu harga tiketnya pun 7 jutaan. Extreme funneling 7 jutaan dan itu pun ngantri. Mereka itu yang daftar itu sampai rela antri. Artinya apa? Dengan harga rata-rata followernya Kang Dewa dengan angka 7-8 jutaan aja mereka rela investasi untuk keilmuan, apalagi hanya untuk sebuah snack atau cemilan. Yang nanti teman-teman bisa rekrut mereka, entah itu jadi paket tester atau sub reseller di bawahnya teman-teman, dan mendapatkan keilmuan yang hampir-hampir sama dengan PLD, dengan extreme funneling, dan semacamnya. Yang teman-teman bisa dapatkan itu di kurikulum Dewa Snack. Kurikulum Dewa Snack kan tahu ya teman-teman. Kurikulum Dewa Snack kan macam-macam kan. Di situ ada berbagai macam tema dan semacamnya. Nah, ini kita pakai studi kasus, ini saya waktu membangun brand saya di awal tentang FCK waktu itu, tentang jamur, ini posisi saya masih punya hutang. Saya masih posisi punya hutang dan anggaplah tahun 2015 ya. Ini dilihat dari tahun juga bisa sih. 2015. FCK jamur. Ini teman-teman bisa lihat. Yang nge-like itu dikit banget tuh. Tapi nggak masalah. Yang penting itu kan kita bisa konsisten kan. Konsisten tapi konsistennya juga berprogres dengan lini masa atau pertemanan kita. Postingan dari bentar. Tanggal kirim ya 2015. Nah, coba teman-teman bisa cek di FCK. Nanti tak tulis FCK biasanya aneh-aneh keluar 2015. Keluar. Atau 2016. 2016. FCK jamur. Klik. Postingan kue, guys. Nah ini
yang nge-like waktu itu juga kalau dibilang lumayan sih lumayan ya. Ada 100-an orang gitu ya. Tapi posisinya saya hampir tiap hari itu interaksi. Ini ada Mas Hafik juga waktu dulu. Jadi tiap hari itu saya posting, tiap hari pun saya juga interaksi sama teman-teman di Facebook. Nah ini yang tak lakukan apa? Saya itu cuman nge-add friend teman-teman yang pengen ngebet tentang mereka harus tahu tentang peluang usaha, dan rata-rata yang tak add friend itu rata-rata circle-nya Kang Dewa. Makanya nggak salah juga ketika saya udah kenal Kang Dewa sejak tahun 2015. Sebab apa? Secara pertemanan di Facebook itu teman-temannya Kang Dewa itu hampir semuanya tak add friend. Nggak spesifik sekarang loh. Kalau teman-teman sekarang kan lebih enak. Fokus ke Sang Dewa dan fokus mereka yang sudah tahu Dewa Eka Prayoga. Fokus ke sana toh, itu pun sudah mendapatkan bisa tanda kutip ya. Kita kan numpang ombak kan. Kang Dewa kan sudah berombak nih. Gemuruhnya sudah dapat. Tinggal kita bisa surfing di ombak itu gitu. Nah ini manfaatin di sini. Nah, ini tiap hari saya lakukan posting terus. Dan teman-teman silakan mau repost atau mau copy paste status saya atau statusnya Kang Dewa, apalagi tentang Sang Dewa, itu silakan manfaatin poll. Ilmu itu bukan terdakwa tapi perlu dituntut. Ilmu bukan sumur tapi perlu ditimba. Ilmu bukan kuburan tapi perlu digali. Nah, semacam kayak gini kan unik-unik ya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi hutan pun juga hidup. Nah, kalau hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah pun juga kerja, Buya Hamka. Artinya nggak selamanya kita harus pinter ya, pinter nulis status, pinter nulis copywriting. Kita tinggal apalagi Kang Dewa sudah merelakan atau mengikhlaskan tulisan-tulisannya diposting ulang oleh pasukan-pasukannya. Jadi teman-teman kan otomatis ini pasukannya Kang Dewa. Teman-teman juga silakan copy paste di tulisan-tulisan saya sejak tahun 2015 sampai sekarang pun juga nggak masalah. Nggak mungkin, bahkan nggak perlu copyright pun nggak masalah gitu. Lawang ini juga buat bertumbuhnya teman-teman, buat jualannya teman-teman. Jadi manfaatin betul. Nah, itu yang poin pertama. Nah, ketika sudah pertemanan kita, secara pertemanan kita, rata-rata mereka sudah ngeh siapa itu Dewa Eka Prayoga dan siapa itu apa itu Sang Dewa, lakukan interaksi dengan cara like dan komen. Komen ya biasa aja, Masya Allah, mantap gitu. Nanti biar terjadi interaksi gitu ya. Misal Kang Randy, ini tentang dosa AB, ini tadi tentang rumah kalau nggak salah. Hancur hati kita baca begini. Kita komen aja. Hancur hati kita baca begini. Deeply banget. Nah, rutin kayak gini, interaksi ini dia Mas Fajrul Imtihan ini ownernya dari Seuhah Lata-Lata. Ini Mas Eza juga. Jadi rutin interaksi nanti. Nah, ketika pertemanan atau friend list kita rata-rata sudah se-value, sudah sefrekuensi, apalagi mereka udah tahu Sang Dewa dan sudah tahu siapa Dewa Eka Prayoga, silakan teman-teman melakukan konten atau upload konten atau tulisan yang terbaik gitu. Sebab apa? Nanti ketemunya misal Mas Hafik bikin. Ngeri. Gini toh aja, gak masalah. Yang penting interaksi, komen, like gitu. Sebab apa? Ini juga yang paling penting. Pentingnya apa? Teman-teman kan juga biasanya juga lumayan curhat. Mas, aku udah bikin konten bagus, udah bikin konten menarik gitu ya. Di komen sama Mas Hafik kan, Masya Allah mantap. Tapi pertanyaannya, kita udah bikin status menarik, copywriting menarik, konten yang menarik, friend list pun sudah tertarget, tapi kok tetap minim interaksi. Sebabnya apa? Cuman satu sebabnya. Ketika teman-teman minta mereka interaksi, tapi teman-teman nggak pernah ngajakin mereka interaksi, ya sia-sia dong. Jadi fokusnya apa? Ke hal-hal yang dikendalinya teman-teman. Ketika mereka nggak melakukan interaksi ke kita, tapi teman-teman berharap mereka interaksi ke kita, ya nggak fair lah. Jadi maka dari itu apapun, ini sekali lagi, ini sosial media. Ini media kita untuk bersosialisasi, bukan untuk selling gitu ya, bukan untuk jualan.
Jadi ketika di Facebook, di WA, di Instagram, atau platform yang akan teman-teman lakukan, jadi ketika teman-teman lakukan, tapi teman-teman posisinya nggak pernah interaksi balik ke mereka, atau nggak pernah ngajakin mereka interaksi, ya sia-sia. Jadi misal nih, mereka bikin status Facebook, ya minimal di like lah, minimal di komen. Terus ketika mereka bikin story di WA, alhamdulillah puasa hari Senin Kamisnya lancar, Bun, gitu ya. Nah, teman-teman terus komen, astagfirullahaladzim Mbak, ria, yo jongono cuy, masa interaksi malah menjustify orang ya. Ya komen aja, Masya Allah ya, puasa Senin Kamisnya semoga istiqomah dan lancar. Nah, itu kan interaksi. Dan ketika teman-teman udah ngelakuin interaksi, lalu teman-teman berharap interaksi, itu fair. Sangat aman, sangat wajar. Tapi teman-teman biasanya curhat ketika, Mas, aku sudah rutin bikin postingan di Facebook, aku sudah rutin bikin postingan di sosmed, sudah rutin bikin postingan di story. Tapi kok nggak pernah ada interaksi, sebabnya bisa jadi balik lagi. Calon lead kita, calon prospek kita belum tertarget. Caranya apa? Ya kayak gini tadi. Jadi searching aja Sang Dewa, tulis nanti di sana Dewa Ika Prayoga. Lalu add friend, mereka-mereka yang berinteraksi di kolom chat atau di kolom like-nya Kang Dewa, silakan add friend di sana untuk secara friendly kita tertarget. Lalu yang kedua, setelah mereka sudah tertarget, lakukan interaksi. Misal nih, ketika teman-teman sudah add friend, misal aku add friend ya, ini Mas Wahyu Wibowo, temannya Mas Latif Setiawan, dan 8 teman yang bersama. Tulis aja di sini, gitu. Mas Wahyu Wibowo, sudah terkonfirmasi kan? Misal kayak gini, ini ada 58 teman yang sama. Terus kirim lambaian tangan. Kirim lambaian tangan, ini juga salah satu metode kita buat interaksi, deh. Salam kenal ya Mas gitu ya. Salam kenal ya Mas. Semoga berkah, bermanfaat. Copy gitu ya. Di copy terus dipaste gitu ya. Misal lagi ini cari yang pertemanannya lumayan banyak ya. Jangan yang 2 teman. Nah, ini 62 teman yang sama gitu ya. Add friend. Ini konfirmasi. Ini kalau teman-teman udah punya personal branding yang kuat, biasanya hampir tiap hari itu request add friend-nya berjubel. Tapi, nah ini di copy paste. Salam kenal ya Mas, semoga berkah bermanfaat. Wis balik lagi. Nah ini maksimalkan, manfaatin momen-momen seperti ini. Ini 57 pertemanan yang sama, kirim lambaian tangan, terus interaksi lagi. Nah, ketika teman-teman udah rutin seperti ini, ya wis, monggo. Monggo lakukan apa? Copywriting, bikin konten, bikin status. Status kalau pengen di awal, pengen kalau saran saya, buat untuk menyemangati gitu ya, dan nggak perlu mikir, mending ATM atau copy paste nggak apa-apa, status saya di tahun 2015, 2016 atau apapun lah, itu rata-rata status saya itu tentang jualan toh, tentang wis apapun lah, coba cek ya, wis apapun itu masih tentang motivasi, tentang jualan, itu halal, toyib, berkah. Tapi yo jangan terus setiap hari teman-teman copy paste gitu. Tapi untuk awalan, untuk apa ya, ngebooster semangat kita biar way kita nanti lebih menguat, itu saran saya malah yang tak lakukan dulu kopas juga. Cuman kopasnya itu nggak langsung kopas seperti tadi loh. Quote-nya Buya Hamka itu. Itu kan, nah ini kayak gini. Sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Mulai sekarang saatnya kita sharing-sharing dahulu, sharing-sharing. Jadi nggak pernah sharing-sharing gitu. Ya ini nyoba kita nulis kan. Jadi hal-hal semacam ini monggo dimainkan dan dimanfaatin. Jadi itu tentang Facebook, dan begitu pun Instagram. Sebenarnya juga sama. Apapun itu sosmednya, yang paling penting yang harus kita punya mindset itu adalah mereka itu tempat kita bersosialisasi, cuy. Bukan tempat kita buat selling, bukan tempat kita buat jualan. Lalu dapat rezeki dari Allah, bisa beli ini, bisa beli bangun itu, ya komen gini tuh ayo WKWK itu. Wes ini kan buat biar
kita jalin interaksi tok itu. Ini Ustaz Darwis, Masya Allah. Ya wis, ini ada teman yang nikah gitu ya. Kolom komen, barakallahu fiik gitu. Apapun lah. Nah, ini monggo dihajar, boleh, monggo dimanfaatin. Sebab apa? Itu kalau di online kan, secara customer behavior-nya seperti itu. Jadi pastikan itu dulu. Yuk kita lakukan sharing-sharing, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan monggo. Hajar boleh. Monggo, Mbak. Kalau ada pertanyaan, langsung aja buat kakak-kakak yang mau bertanya, bisa raise hand atau misalnya dari kolom chat. Nah, Mas, ini dari Mas Bambang. Mau open mic, Kak, Mas? Atau lewat ya ini? monggo, open mic juga nggak apa-apa. Oke. Wih, air minum wakaf cuy. Itu Mas. Ya, lagi diproses. Sudah? Udah. Oke. Ini teman-teman bisa langsung unmute toh. Yuk, ya Mas, mainkan. Cek. Mas, suaranya menghilang lagi, Mas. Halo. Nah, siap. Sudah. Oke. Mas, aku kan mainnya di Instagram itu baru gak sampai 2 minggu sih. Masih baru lah join juga, masih baru. Nah, itu sekarang rutin bikin konten. Tapi kontennya itu maunya itu tak bikin beda sama yang di Telegram itu kan dapat ya. Kalau di Telegram kan dapat konten gratis ya, sama copywriting-nya kan tinggal posting gitu loh. Lah, itu pikirku kok bakalan sama ya. Ya apa ini kok. Iya. Jadi kan hashtag-nya kan juga sama gitu. Sang Dewa, terus polanya itu sama-sama gitu. Resellernya juga sama gitu. Nah, dari hashtag itu kalau kita yang masih baru kan, agen gitu, masih baru, pemula, terus followernya belum besar kan, pakai hashtag yang kan dulu dari Mas Edwin kalau nggak salah. Itu kalau hashtag itu juga ada sesuai performa akun gitu. Impact-nya. Iya. Benar. Nah, itu kan sedangkan kan IG kita kan beda-beda Mas, ada yang masih baru, ada yang tengah-tengah, ada yang ini gitu. Jadi ya langsung kopas dari Dewa Official gitu. Gitu Mas. Gimana itu Mas? Jadi gini, kalau ini pengalaman saya jualan cemilan atau snack. Instagram itu platform untuk katalog, Mas. Jadi nggak apa-apa Mas, di unmute aja. Jadi kita bisa interaksi. Ini Mas Bambang kan yang tanya? Iya Mas. Iya Mas. Jadi ini nggak apa-apa, nggak usah di unmute. Aman kok suaranya sampean. Jadi nggak sampai bising ke tempat kita. Jadi Instagram itu ibarat halnya katalog. Jadi gini, kalau teman-teman betul-betul memulai Instagram, apalagi dari nol, dengan followernya juga nol gitu ya, itu dapat sales atau dapat konversi persentase closingnya itu bisa dikatakan itu secara calon prospek kan juga kita masih